Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman bika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqah waghfir lana ma madah ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alamana wa sallallahu alaihi wa sallam wa ila jami' ashabi Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali wa ila jamil anbiya wal wa khususan ila sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sultan awliya Syekh Bil Hasan Asy-Syadili, Sayyidina wa ila Syekh Ibn Athaillah Sakandari wa jami'il awliya wal ulama wal habaib fi Tuban wa fi Jombang, masyayikh Bahrul Bahru Mukih Haji Muhammad Jamal, khususan sedaya ingkang rawuh dan mirengaken pengaosan niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para ibu nyai, sedaya takmir masjid ingkang sanget kula mulyakaken, sedaya panitia pengaosan rutin wisata rohani Masjid Al-Falah Tuban yang mugi-mugi terus pinaringan istiqomah. Bersyukur kula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena di pagi yang mulia ini berkah maunah, taufik, hidayah dan ridha dari Allah, kita didudukkan di rumahnya yang suci ini, di majelis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan
ini sebagai pertanda bahwa Allah ridha kepada kita dan Allah menghendaki baik pada diri kita sedaya. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula mulyakaken, seringkali dalam kehidupan ini kita serius dengan sesuatu yang seharusnya tidak boleh terlalu serius, tapi boten serius dengan sesuatu yang seharusnya serius. Nopo maksud dalam? Saat kita beribadah, saat kita berzikir, kadang-kadang kita tidak terlalu serius, tapi saat nyambut damel pol serius sih. Monggo dibalik sareng-sareng. Urusan nyambut damel, urusan duniawi nggak usah terlalu dibuat serius, tapi urusan ibadah itulah yang harus menjadi fokus dan keseriusan kita. Sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah, kita tidak perlu terlalu sibuk-sibuk mengurusnya. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu, penghalang orang menuju Allah itu yang paling pertama adalah ragu terhadap jaminan rezeki dari Allah, karena dia salah memahami. Wonten ulama dawuh, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. I'mal lidunyaka, bekerjalah, beramallah kamu untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Jadi oleh ngumpul dunia ini sampai dia berkata, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Pernah kan riyen kalau pas kecil niku wonten puisi yang ditulis oleh almarhum Khairil Anwar, judulnya Aku kalau sudah sampai waktuku, dan terakhir niku wonten tulisan gitu, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Karena dia menganggap bahwa kehidupan di dunia ini 1000 tahun panjang, maka dia harus mengumpulkan bekal untuk perjalanan kehidupan dunianya. Padahal seharusnya orang itu hidup untuk akhirat, bukan hidup untuk dunia. Lebih-lebih kemudian dia mengatakan, ayo kerja sing serius. Kenapa? Karena kita punya anak, kita punya cucu, kita punya cicit, kita punya ini terus. Kalau pernah sowan kepada Romo Yai Mursyid, bertanya tentang bagaimana anak-anak kita, dawi pun enteng, serah nonang pangeran, serah nonang pangeran. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula pingin memberikan pemahaman yang berbeda, bahwa bekerjalah dirimu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Maksudnya pun ngeten mawon, kau usah terlalu serius. Gak kecanda hari ini, seono waktu besok. Gak kepegang hari ini, masih bisa minggu depan. Gak kepegang minggu depan, masih kepegang bulan depan. Gak kepegang bulan depan, bapak gak apa-apa, tahun depan masih ada. Gagal menjadi calon presiden tahun ini, gak apa-apa, kata Pak Prabowo, besok tak nyalon lagi. Sampai berapa kali niku Bu? 4 kali. Jadi untuk urusan dunia niku pun buat usah terlalu dipikir ruwet-ruwet ngoten.
Karena kita itu punya hati satu. Kalau hati yang satu ini terlalu fokus pada urusan dunia, maka mungkin urusan akhiratnya kalah. Tapi kemudian dawuhipun ulama niku wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah kamu, bekerjalah kamu, beribadahlah kamu untuk urusan akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Jadi tidak ada kesempatan lain. Wis lah kak sholat hari ini seiso kecanda besok. Kak usah zikir hari ini sik kecanda besok. Niki kesalahan yang lumrah dipahami. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, boten usah terlalu serius pada sesuatu yang sebenarnya Allah tidak memerintahkan kita untuk serius. Tapi mari berseriuslah kita terhadap sesuatu yang memang Allah tuntut kita untuk serius. Apa yang dituntut oleh Allah untuk serius? Berhamba, menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lah bapak-bapak, ibu-ibu, untuk urusan dunia, dalam dunia thariqah niku bapak-bapak, ibu-ibu, ada istilahnya murid atau salik, ada istilahnya suluk, ada istilahnya wasil. Kula ulangi, ada orang yang menempuh jalan mencari ridhonya Allah. Ada media yang dipakai untuk berjalan menuju Allah yang disebut dengan thariqah atau suluk. Dan kalau sudah sampai, orang itu disebut wasil atau arif, orang yang sudah makrifat kepada Allah. Pertemuan kita pada pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ingin membahas tentang bagaimana agar seseorang itu bisa sampai kepada tujuan. Tujuan kita dalam hidup ini semata-mata adalah ibtigha'a mardhatillah, mu'mados ridhonipun pangeran. Lah mencari ridhonya Allah niku bapak-bapak butuh media, butuh cara, dan butuh pembimbing. Lah cara medianya itu disebut dengan thariqah, pembimbingnya itu disebut mursyid. Kalau kulo kali panjenengan pingin ke Jakarta misalnya, karena di Jakarta ada sesuatu yang ingin kita dapatkan, maka kita harus berangkat dari Tuban. Lah berangkat dari Tuban niku bisa memakai kereta, bisa memakai mobil pribadi, bisa memakai bis, bisa memakai pesawat. Nah niki namanya thariqahnya. Tapi sekalipun kulo kali panjenengan punya mobil pribadi, tapi kulo kali panjenengan tidak punya supir, dan kulo kali panjenengan tidak bisa nyetir, tidak tahu jalan, maka kita nggak akan sampai. Lah disinilah dibutuhkan guru yang membimbing rohani kita. Dan guru yang membimbing rohani kita niku istilahipun mursyid, orang yang menunjukkan jalan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, monggo sareng-sareng kita membaca satu hikmah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athail As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya. Qala sahibul hikami Syekh Tajuddin Ibnu Athail As-Sakandari radhiyallahu anhu, law annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abadan. Andai sesungguhnya kamu tidak bisa sampai kepada Allah kecuali setelah hilangnya kejelekan kamu, hilangnya kekotoran dirimu.
wa mahwi da'awika, dan terhapusnya pengakuanmu, lam tasil ilaihi abadan, maka kamu selama-lamanya tidak akan sampai kepada Allah. Walakin, tetapi, idza arada ayyuwassilaka ilaihi, kalau Allah menghendaki kamu sampai kepada Allah, ghatta wasfaka biwasfihi, Allah tutupi sifatmu dengan sifatnya Allah, wa na'taka, dan na'atmu atau sama sifatmu, bina'tihi, dengan sifatnya Allah, fawassalaka ilaihi, maka kamu sampai kepada Allah, bima minhu ilaika, karena sesuatu yang datang dari Allah untukmu, la bima minka ilaihi, bukan karena sesuatu yang datang darimu untuk Allah. Paham bapak-bapak, ibu-ibu? Paham nggih? Nek paham, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Monggo sareng-sareng dicerna. Nasihat niki sanis nasihat kula, tapi nasihat ini adalah nasihatnya Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa tujuan hidup kita itu adalah sampai pada Allah, mengenal Allah, mendapatkan ridhonya dari Allah. Lah untuk mengenal Allah, ridhonya Allah niku ada yang disebut dengan mujahadah, perang melawan hawa nafsu, ada yang disebut dengan riyadhah, latihan. Latihan-latihan ini bisa dengan membaca wirid, baca Quran, baca sholawat, sholat malam, dan lain sebagainya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, tujuan dari latihan ini, tujuan dari riyadhah, tujuan dari mujahadah itu adalah pada akhirnya adalah tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Tapi Ibnu Athaillah melarang kita, jangan kamu menganggap apabila kamu sudah mengenal Allah, mendapat ridhonya Allah, itu karena kamu sudah bersih hatinya. Paham gak bu? Pantas aku mengenal Allah. Karena apa? Karena aku ahli ibadah, karena aku bersih. Hampean sampai kapanpun gak akan sampean kakean maksiat, kakean dosa. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai kita menganggap bahwa ridhonya Allah itu datang kepada kita karena kita sudah bersih, karena kita sudah beres. Urusan bersih, urusan beres itu memang kewajiban kita, membersihkan diri, membereskan diri. Tapi kalau sampai kita ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah, mendapat ridhonya Allah, itu semata-mata karena kasih sayang. Kalau ulangi, semata-mata karena kasih sayang Allah. Sehingga kulo kali panjenengan setiap mendapat nikmat itu pasti mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semua mu'fadol dari Allah. Sopo aku iki? Artinya ibadah harus kita lakukan sebisa mungkin, sebagus mungkin. Tapi sebagus apapun ibadah kita, kalau kita sudah sukses, jangan diklaim bahwa itu karena ibadah kita. Bukan, karena itu adalah fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Pak, kersani cepet maham ngeten. Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali niku paring contoh mudah ngeten, ibu-ibu. Ada seorang raja, dia kaya raya, berkuasa. Raja ini punya seorang putri mahkota karena anaknya hanya satu. Wis pinter, cantik, full lah bapak-bapak. Pun tidak ada cacatnya dari putri raja ini. Tiba-tiba ada seorang pemuda dusun
badui dari pegunungan. Dia tidak tampan, tidak kaya, biasa-biasa saja. Dari desa dia pergi ke kota untuk menjumpai raja. Begitu ketemu dengan raja, dia dihalangi oleh prajurit-prajuritnya. Tapi kemudian dia mendapatkan kesempatan bertemu, berhadap langsung dengan raja. Kemudian dia mengatakan, wahai paduka raja, nama saya Fulan bin Fulan, saya datang dari tempat yang jauh, desa saya ini RT sekian, RW sekian, dan lain sebagainya. Raja yang bijaksana itu bertanya, mau apa kamu kesini? Apa tujuanmu kesini? Tujuan saya hanya satu, wahai paduka raja, ingin melamar putrimu. Kira-kira bapak-bapak pripun? Ini orang nekat, opo orang stres nih? Ya antara keduanya itu, yo nekat yo stres. Tapi sang raja itu bijaksana karena dia adalah rakyatnya. Dia tidak bilang pengawal masuk seret, enggak. Sang raja itu tersenyum dengan bijaksana. Dia bilang, betul tah kamu sungguh-sungguh pingin ngelamar anak saya? Betul paduka raja, jalan terjal saya lampaui, siang malam saya terus berjalan hanya untuk satu tujuan ini. Kata paduka raja, ingin ditolak yo kasihan, seperti orang Tuban lah bu, basa-basi kata ini orang Tuban kan basa-basi. Nih kulo paling boten basa-basi, ngoco mas, kak ngoco tah sampean itu. Bercerminlah kamu, siapa dirimu, siapa saya. Mungkin saya akan mengatakan begitu karena saya gak bijaksana, tapi raja itu bijaksana. Oh begitu tah mas, nggih paduka raja. Kata paduka raja, ditolak tapi dengan cara halus. Boleh, asal kamu bisa memberikan mas kawin sebuah intan yang istimewa. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ditolak kan? Tapi sebenarnya ditolak itu karena nggak mungkin dia bisa mendapatkan intan itu. Seperti syarat, boleh kamu melamar anak saya asal engkau bisa mengambil matahari itu untuk anak saya. Ini kan namanya kan ditolak nih Bapak. Disuruh mencari intan. Sewenengnya, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, lamaran saya diterima, lamaran saya diterima. Baik paduka raja, segera akan kami cari intan tersebut. Mohon maaf paduka raja, ansal boleh tidak saya dapat bocoran? Bocoran apa? Di mana tempat intan itu? Intan itu ada di Samudra Pasifik, di dasar laut. Mati. Jangan dibayangkan dia punya peralatan boten bapak-bapak, tapi dengan semangat yang kuat, dengan semangat yang hebat, dia kemudian pergi ke pinggir laut, ke pantai, kayak ke pantai Tuban, Semilir, tapi bukan untuk menikmati pantai. Loh, abah kok paham pantai Semilir? Paham. Karena saya ingin menikmati alam. Kalau ngantar santri-santri yatim, anak-anak yatim teng pantai Semilir karena murah kan pak. Tapi kalau nggih tetep teng mobil, boten derek-derek anak-anak yatim main-main di tepi pantai, wis lari-lari sepak bola teng pinggir pantai pun seneng. Habis niku ngajinya pun semangat malih. Bapak-bapak, ibu-ibu, akhirnya pemuda itu ke tepi pantai membawa sebuah timba. Paham nggih timba? Timba sumur niku lho. Langsung piyambakipun niku nimba napa niku? Nimba air laut, ditimba dibuang, ditimba dibuang, ditimba dibuang. Paham nggih Bapak-bapak? Niki namanya nguras laut loh. Jenengan langsung ketawa loh bu, ini stres. Dia nguras laut. Kapan dia selesai nguras lautnya? 1-2 hari dia lakukan, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun lautnya gak sat.
Jangankan panjenengan semua, ikan-ikan yang ada di laut itu sama-sama ketawa, Pak. Iki ini orang kok air seperti ini banyaknya, laut pasang surut seperti ini kok pakai timba, kapan dia akan bisa menemukan intan itu? Nggak mungkinlah dia bisa menemukan intan itu. Begitu selesai 1 tahun bapak-bapak, dia terus mengerjakan fokus pada nguras laut niku. Ya sudah mulai menghitam wajahnya karena setiap hari nguras laut. Di tahun kedua, ikan-ikan yang ada di lautan niku musyawarahnya gitu. Ayo kumpul semua. Kumpullah ikan-ikan niku bapak-bapak. Tak delok kasihan juga ya pemuda itu. Sudah 1 tahun istiqomah wiritan nguras laut. Katos panjenengan istiqomah rawuh wisata, kuncinya di istiqomah, Pak. Istiqomah nguras laut. Terus apa yang bisa kita lakukan? Saya hanya khawatir begini, kata salah satu ikan itu, saya hanya khawatir begini, jangan-jangan engkau laut ini betul-betul sat gara-gara dikuras orang itu. Kalau betul-betul sat lah, hancurkah kita, matilah kita, anak cucu kita pasti mati semua. Oh, nggak mungkin lah, Cak. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, semuanya mungkin, kata Mbah Bahsul Masail yang dilakukan oleh para ikan niku. Terus gimana ini caranya? Ayo kita mengadakan istighosah kubro. Kamu yang jadi panitia, kamu jadi konsumsi, wes dibentuklah panitia istighosah kubro yang dipimpin oleh seekor ikan yang besar. Istighosahnya enggak katos dengan katos kulo kali pancen dengan yang harus ada makanannya, harus ada kopinya, enggak ngoten. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam istighosah kubro itu semua ikan bertasbih, semua ikan berzikir kepada Allah, dan pada akhir tasbih dan zikir tahlilnya, tahmidnya, ikan itu sama-sama menengadahkan mulutnya ke atas langit sambil berkata, ya Allah, kami makhluk-makhlukmu yang ada di lautan ini semuanya satu kata, ya Allah, tolong sayangi pemuda itu, tolong sayangi pemuda itu, tolong rahmati pemuda itu ya Rob. Tiba-tiba bapak-bapak, ibu-ibu, Allah dawuh pada ikan itu, hei salah satu ikan ciptaanku, seluluplah kamu. Paham selulup, Bu? Menyelamlah kamu ke dasar laut, ambil mutiara yang ingin dicari itu, kamu makan. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, seluluplah, menyelamlah satu ikan itu ke dasar laut, ikan yang paling kuat dengan hawa di dasar laut itu, menuju mutiara yang hanya satu-satunya di dasar laut itu. Dia makan, kemudian dia melemparkan dirinya ke depan pemuda itu, ke dalam timbanya. Akhirnya dia di napa niku? Jadi orang kayak orang kota saja nggak paham. Di orang Tuban kan biasa apa, Mas? Dibelah dengan pisau, seret, diambillah mutiara tersebut, dicucilah mutiara tersebut, dibawalah ke hadapan paduka raja, dan pada akhirnya dia menjadi suami dari putri mahkota. Pun nggih, maksudipun Imam Ghazali niki contoh nyata pertanyaan yang muncul bapak-bapak, ibu-ibu. Pemuda itu dapat intan, berlian karena usahanya apa karena rahmatnya Allah? Paham nggih?
Jangan pernah kita beranggapan bahwa kita ma'rifat kepada Allah, kita mengenal Allah, kita masuk surganya Allah itu karena usaha kita. Karena usaha kita itu ibarat seorang yang nguras laut. Gak mungkin bisa mendapatkan intan kalau bukan karena sayangnya dari Allah. Hadirin, Kanjeng Nabi pernah dawuh di depan para sahabat, dawuhipun Kanjeng Nabi, la yudkhila ahadun amaluhu al jannatah. Tidak akan selama-lamanya seseorang itu masuk surga karena amalnya. Kula ulangi, tidak akan pernah selama-lamanya amal seseorang itu menghantarkan orang itu masuk surga, enggak akan. Begitu Rasulullah dawuh katos ngoten itu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian ya Rasul? Apakah dawuh panjenengan itu juga berlaku untuk jenengan? Artinya jenengan juga tidak masuk surga karena amal? Iya, saya juga. Iya, saya juga. Wala ana, saya pun juga tidak masuk surga karena amal saya. Para sahabat kemudian nunggu dawuhnya Kanjeng Nabi. Dawuhipun Kanjeng Nabi ngeten, bapak-bapak, ibu-ibu, illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali orang itu diselimuti oleh rahmatnya Allah, maka enggak akan amal kita itu memasukkan kita ke surganya Allah. Tapi bapak-bapak, yang menjadikan kita menjadi ahlul jannah itu, menjadi penduduk surga itu adalah karena rahmatipun Allah. Maka yang dalam benak kita, sing kita tuju itu, mugi-mugi kita mendapat kasih sayangnya Allah, mugi-mugi kita mendapatkan rahmatipun Allah. Ada satu cara yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi bagaimana agar kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Dawuhipun ngeten. Dawuh ini disampaikan oleh Kanjeng Nabi, tapi dawuh ini adalah dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Naminipun hadis qudsi. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. La yazalu 'abdi, ora gingsir-gingsir terus menerus hambaku itu yataqarrabu ilayya, taqarrub mendekat kepada aku. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, asalnya kita jauh dari Allah, kemudian kita mendekat kepada Allah. Mendekat niku namanya ya taqarrub, sehingga orang-orang kita kemudian mengatakan taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah, karena pada dasarnya kita jauh dari Allah, kita sering lupa Allah, kemudian mendekat kepada Allah. Caranya mendekat itu bukan dengan sholat subuh, bukan dengan sholat isya, bukan dengan puasa Ramadan, karena itu adalah kewajiban. Dawuhipun Allah bin nawafili, dengan ibadah-ibadah sunnah, dengan ibadah-ibadah yang berbentuk anjuran. Jadi istiqomah qobliyah ba'diyah, istiqomah duha, istiqomah wiritan syadiliyah, istiqomah puasa Senin Kemis sesuai dengan kemampuan jenengan. Mana yang jenengan mampu, mana yang jenengan kuat, itu namanya lakukan. Karena itulah thoriqoh. Ada orang yang mendekat kepada Allah dengan menjadi takmir masjid. Sebelum waktunya sholat, masjid sudah dipel, jeding sudah dibersihkan, kambal sudah digelar. Ada yang mendekat kepada Allah lewat sound system, tapi sanis horek.
Lewat nyetel napa niku, nyetel speakernya masjid. Jam 4 kalau tadi mireng jam 4 sudah ada kiroat. Ada yang urusannya pokoknya semua bisa mendekat kepada Allah lewat berbagai jalan, dan itu dilakukan secara kontinu, selalu istiqomah. Hatta uhibbahu, perbuatan sunnahnya itu menjadikan saya mencintainya. Kalau saya sudah mencintai orang itu, maka saya akan menjadi telinganya di mana dia mendengar, saya akan menjadi mulutnya di mana dia berbicara, saya akan menjadi tangannya di mana dia bekerja, saya akan menjadi kakinya di mana dia melangkah. Maksudipun nopo bapak-bapak, semua anggota tubuhnya itu mendapatkan cahaya nur dari Allah. Bagaimana caranya mendeteksi bahwa anggota tubuh ini dapat cahaya dari Allah, dapat rahmat dari Allah? Biasanya tubuh yang mendapatkan tajallinya Allah, nurnya Allah itu sulit diajak bermaksiat. Ada maksiat di sebelah sana sekitar setengah kilo, kaki ini kilo pak, boten purun diajak ngeliku. Wonten nopo niku sesuatu yang maksiat lewat telinga niku boten seneng. Nyepeng HP wonten gambar sing ora senonoh niku boten, wah boten, ora demen. Itu berarti mata itu, telinga itu, lisan itu, kaki itu, tangan itu sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang paling mahal dalam kehidupan ini, dan ini kita harus serius. Makanya kalau matur di awal, ojo terlalu serius pada sesuatu yang tidak butuh keseriusan, tapi seriuslah kita pada sesuatu yang memang seharusnya kita serius di dalam itu. Ibadah-ibadah sunnah nawafil itu kita harus serius. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah cara mendapatkan kasih sayang dari Allah, DP nang pangeran. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, kula ulangi, yang paling bawah niku wonten tulisan fawassalaka ilaihi, maka kamu sampai kepada Allah. Fawassala mungko menyampaikan sopo Allah ka ing sira ilaihi marang Allah, maka Allah menyampaikan kamu kepada Allah, kepada ridhonya, sehingga kamu ma'rifat, sehingga kamu disebut arif, sehingga kamu disebut wasil. Garis bawahi bapak-bapak ibu-ibu, bima minhu ilaika, karena sesuatu yang datang minhu dari Allah ilaika kepadamu. Jadi bapak-bapak, dari atas ke bawah. La bima minka ilaihi, bukan karena sesuatu yang datang darimu kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ngeten, ada dua jalan setiap hamba Allah yang soleh. Makanya kalau ada orang alim, orang ahli ibadah, langit menangis kalau dia meninggal. Kenging nopo? Karena tertutup jalan, nganggur jalan yang biasa dilaluinya. Sebab kalau kali panjenengan niku gadah dua jalan tol ke atas. Lah jalan yang pertama seret niku jalannya setoran ibadah kulo kali panjenengan. Jadi setiap kulo kali panjenengan beribadah subuh, ini malaikat yang jaga malam niku membawa laporan. Nggih ngoten nggih bapak-bapak. Turunlah malaikat dari atas. Lah jalan yang satunya niku, jalan tol satu dari atas ke bawah itu, ini tempat jalannya rahmatipun Allah.
tempat jalannya Allah memberi anugerah. Bapak-bapak, ada jalan setoran dari kita, ibadah kita, amal-amal kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, seret. Ada yang dari atas jalan ke bawah menuju kita, niku jalan rahmatipun Allah. Lah bapak-bapak, ibu-ibu, bahasa sederhananya, kalau kita diberi oleh Allah nikmat wusul, nikmat sampai kepada Allah, maka yang berperan yang satu ini, bima minhu ilaika, karena rahmat yang datang dari Allah untuk kita. Jangan beranggapan la bima minka ilaihi, sebab sesuatu yang kita lakukan, yang kita setorkan kepada Allah. Contohnya katos tadi bapak-bapak, dapat intan itu bukan karena nguras. Contoh terakhir, mantun niki dialog. Ada seorang pegawai, misalnya kulo ini kersani gampang, kulo niki seorang pengusaha sukses, omset kulo 1 bulan 1 T, namanya berandai-andai masa 1 triliun, atau penghasilan kulo jangan triliun, boten sakit bayangkan kulo seperti apa uang 1 triliun. Misalnya penghasilan kulo dari pekerjaan, dari usaha kulo niku 1 bulannya sedikit saja Pak, 10 M, 10 miliar. Saya kebanyakan Bu, jenengan kok ngurusi rezeki ini tiong. Lah bapak-bapak, ibu-ibu, rumah kulo niku jadi orang kaya itu nggak enak Bu, tidurnya nggak enak, khawatir hilang. Enak jadi orang alim, kata Sayyidina Ali. Kalau orang alim, Ali, lebih bagus mana jadi orang alim dengan orang kamu punya ilmu apa punya harta? Punya ilmu saja, kata Sayyidina Ali. Kenapa? Karena ilmu yang menjaga kita, kalau harta kita yang menjaga harta. Di daerah kulo di Madura niku Bu, kalau sudah musim maling niku, kadang-kadang istrinya ditinggal tidur sendirian di dalam rumah, suaminya tidur di kandang menjaga, sapinya khawatir dicolong. Jenengan purun ngoten niku. Enggak cemburu tak sama sapi ngoten. Jadi lebih bagus menjaga sapinya dibanding menjaga istrinya. Kalau musim tembakau itu kadang-kadang istrinya ditinggal di tempat tidur nganggur ngoten, karena suaminya tidur di sawah nunggoi tembakau. Karenanya kata Sayyidina Ali, lebih bagus punya ilmu, karena ilmu yang menjaga kita. Kalau punya harta, kita yang sibuk menjaga harta. Lah misalnya kulo niki punya ilmu juga punya harta ngoten. Harta kulo per bulannya 10 M misalnya Pak, misalnya. Walaupun 10 M niku nanti bingung kulo mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lah boten niku maksud kulo, tapi kulo punya penjaga rumah yang setia, penjaga rumah yang setia menjaga harta kulo. Karena kulo gaji dengan di atas UMR. Tuban misalnya UMR-nya saat niki pegawai di Tuban niku UMR-nya 5 juta. Nggih 5 juta nggih. Boten sampai. Mugi-mugi sampai, amin. Entah tahun kapan. Lah yang menjaga rumah kulo niku kulo gaji 5 juta, atau kulo gaji sesuai dengan gaji umumnya pinten 2.500.000. Kalau dia bekerja penuh 2.500.000. Lah suatu saat bapak-bapak, ibu-ibu, dia datang kepada saya, Bapak, apa Mas? Kulo izin nggih 1 hari. Kenapa? Istri kulo badhe operasi.
Kalau hitung-hitungan pakai pekerjaan ya sudah, operasi saja enggak apa-apa. Kamu kan sudah tak gaji 2.500.000. Tapi karena kulo punya perasaan sayang, kulo punya perasaan kasihan, Masya Allah, kenapa? Nggih, melahirkan, katanya dokter harus operasi bapak. Oh iya, gak apa-apa, kamu temani istrimu, karena itu adalah ibadahmu. Biaya operasinya gak usah kamu pikir, semuanya saya yang tanggung. Nangis dia pak kepada kulo. Wis, sudah berangkat, istrinya sudah berangkat ke rumah sakit. Dereng bapak, ambil mobil saya itu kuncinya ada di sana. Cepat, jangan sampai terlambat. Kulo bilang kepada pegawaiku yang lain, ikut sampean supiri. Kulo wong sugih nggih Bu, wong sugih. Kulo langsung ambil yotro dari tas niku sak gebok, mboten kulo hitung. Jadi cirinya orang sugih niku gak ngitung duit. Kulo ambil sak gebok. Ini buat perjalanan, buat kebutuhan. Pertanyaan kulo, saya memperlakukan pegawai saya itu sesuai nopo boten? Karena pekerjaannya nopo boten? Boten. Itu namanya karena sayangnya saya, karena kasihannya saya kepada kepada pegawai saya. Niku gambaran kehidupan. Maka kalau kita dapat rahmat, kalau kita dapat nikmat, kalau kita ditakdir wusul ilallah, kalau kita ditakdir ma'rifat ilallah, maka jangan kau katakan itu karena dirimu yang bersih, itu karena wiritanku. Bukan. Kalau karena wiritan, kalau karena kebersihan dirimu, selama-lamanya kamu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Tapi yakini ibadahmu itu hanya menghambakan diri kepada Allah, titik. Selain itu serahkan kepada Allah. Jangan pernah bermati-matikaan dengan Allah. Nih aku sholat angsal nopo, boten nopo niku di awal kulo kali panjenengan ngaji boten nopo. Nih aku ngaji oleh opo. Iku namanya perhitungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula muliakan, paling penting yang bawah niku, fawassalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Ikuti kulo, fawassalaka ilaihi, maka Allah sampaikan kamu kepada Allah, kepada ridhonya Allah, bima minhu, sebab nikmat rahmat yang datang dari Allah, ilaika, untukmu, la bima minka, bukan karena ibadah-ibadah, amal-amal yang muncul darimu, ilaihi, kepada Allah. Pun bapak-bapak niki ingkang saged kula sampaikan wonten 10 menit barangkali badhe ngobrol-ngobrol kali kula, ada barangkali badhe nggih sharing nggih bagus. Kula tidak menjamin kalau kula bisa menjawab nggih, menawi boten saged menjawab maka pertemuan yang akan datang. Tolong takmir, ada yang mau tanya setunggal, barangkali ada yang bisa bantu mic-nya. Nggih niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya sambil nyambung tadi malam di bus Pak Yai. Jadi thariqat kan lebih dominan ke hati. Jadi kalau ingin jadi wali biasanya ya mainnya di hati. Ada nggak hitungan wali itu yang domainnya itu pakai akal, jadi
jalur akademis kayak gelar doktor, profesor gitu. Nah, seperti itu. Karena dia melajari ilmu kalam, ilmu mantek dan lain-lain itu bisa lebih dekat karena Allah ke Allah, seperti itu, Pak Yai. Nggih, niku mawon sementara nggih. Ibu-ibu, monggo, ibu-ibu pada tanglet nggih, monggo. Bapak-bapak wonten malih? Oh nggih. Yai monggo teng wingking. Syaratnya bertanya, doa akan kulo, mugi-mugi sakit jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun nyuwun ngapunten Nyai dalem. Kadang-kadang kita orang awam ini takut untuk mengikuti thariqat. Masalahnya ada baiat di situ, dan kita kalau nggak bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan atau dituntunkan oleh mursyid, lah kita beranggapan bahwa nanti kita banyak berdosa. Demikian, mohon maaf, mohon penjelasan agar kita itu mantap. Mau nggak mau, untuk kita wusul kepada Allah, ma'rifat itu salah jalan harus menapaki tangga-tangga termasuk thariqat dan yang lain. Terima kasih. Ngapunten. Nggih, matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berat-berat nggih. Niki kalau kula jawab kinten-kinten butuh waktu setengah jam. Tapi kula ringkas mawon, mangke kula bahas pada pertemuan berikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, setiap sesuatu yang mulia itu pasti ada tantangan. Pasti ada tantangan. Kalau ngeten, ada anak yang mau menghafalkan Al-Quran, kemudian ada basyiron, ada nadhiron. Basyiron itu kabar gembiranya, nadhiron ini kabar yang menakut-nakuti. Nek kamu menghafalkan Al-Quran, maka 7 orang keluargamu yang seharusnya masuk neraka itu diampuni oleh Allah, dimasukkan surga. Yang kedua, orang tuamu nanti dipakein mahkota. Kapan lagi kamu membalas jerih payah orang tuamu kalau bukan di akhirat? Karena di akhirat itu hari dimana tidak ada gunanya harta, yauma la yanfa'u malun wala banun. Kalau kamu membaca Al-Quran setiap hari, berarti kamu berdialog terus dengan Allah. Kalau kamu ngapalnu Al-Quran, kamu melakukan ibadah yang terbaik. Afdalu ibadati ummati ba'dal faridati tilawatul Quran. Kulo nulis kitab tentang niki, Al-Itqan fi akhlaqi ahlil Quran, membahas tentang ahli Al-Quran niku banyak. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, ada ancaman. Awas kamu melupakan Al-Quran. Kalau tangleteng jenengan lebih fokus pada janji-janji ini apa fokus pada ancaman? Mari pikirannya sekarang nggak usah memikirkan ancaman. Nggih. Kamu mau menikahi anak saya cantik, anak saya setia, anak saya nanti tak kayak pokoknya semua rumah. Tapi awas kamu menyakiti anak saya. Boten usah niki yang dipikir, tapi niki mawon yang dipikir. Niki hanya sekedar sambil lalu mawon. Agar nopo? Agar hati. Lah orang masuk thariqah niku luar biasa. Mbah Yai Jamal niku dawuh ngeten, umurmu piro? Ada seorang profesor kiai datang ke Abah. Profesor niku muridnya Abah. Kemudian Abah langsung talat, umurmu piro saiki? Karena anak katos anak nih sampun 50. Abah Yai 50 sudah baiat thariqah. Dereng. Nunggu kapan? Lah kalau panjenengan mikir kalau nanti saya baiat thariqah kemudian saya tidak istiqomah thariqah, wah bahaya itu. Belum
belum masuk sudah bilang bahaya, nggak akan masuk selama-lamanya. Ojo mundok sampean, nek mundok iku koncone buli-bulian, belum gak jadi mundok bapak-bapak. Masuk mawon mondok, kalau ada sesuatu yang tidak senang ya dilewati bareng-bareng. Intinya kalau kita masuk thariqah niku paling tidak kita istiqomah wiritan. Dan yang paling kulo rasakan, kita akan selalu dibimbing oleh mursyid kita dalam setiap permasalahan kehidupan yang kita tidak bisa menyelesaikan niku bapak-bapak, mursyid kita datang kepada kita. Kadang-kadang datang dalam mimpi, kadang-kadang WA, kadang-kadang pesan langsung, kadang-kadang telepon langsung. Lah niki econe tiang thariqah. Dan enaknya bapak-bapak, orang-orang ini kalau sudah masuk thariqah benderanya jelas. Masuk surga niku bukan pribadi-pribadi, nggak diterima masuk surga sendirian-sendirian niku. Zumaro niku berkelompok-kelompok. Kalau tutup pertanyaan panjenengan bapak-bapak, urusan panjenengan misalnya belum istiqomah, boten nopo-nopo, hari ini belum istiqomah, tetap saja berusaha istiqomah sambil memohon kepada Allah mugi-mugi diparingi istiqomah. Pun melebet mawon nggih, melebet mawon. Bismillahirrahmanirrahim, melebet thariqah. Urusan belakang sing penting sampun masuk ke bis ngoten niku, daripada nunggu bis terus gak sampai-sampai bapak-bapak. Ini kayak saya kalau naik bis itu bahaya nanti. Ini kalau kecelakaan gimana? Kalau sopirnya mendem gimana? Kalau bannya meletus gimana? Nggak masuk bis nanti kita. Orang sudah sampai Jakarta, kita masih di Tuban, di Rengel terus. Masuk mawon, maka serahkan diri kita kepada mursyid kita, dialah yang akan membimbing rohani kita. Wonten yang ekstrim ngeten yai. Baiat urusan kurung iso wiritan gak apa-apa, saiki kurung iso, berdoalah mudah-mudahan tahun depan mulai bisa. Ketika ada kesempatan baiat ngoten mawon nggih. Ampun ajri ya, ampun ajri, ini ajri jenengan boten melangkah nggih, seperti anak yang mau dipondokkan. Aku wedi Pak mondok, padahal begitu mondok gak mulih-mulih. Sebagaimana orang yang mau menikah niku nek dipikir engkau nih aku nikah istriku ngamuk, cari nafkah, anak sakit, nggak nikah. Tapi yang nyantai langsung nikah, mas hadron niku langsung nikah seret. Begitu menikah menyesal saya menikah. Kenapa? Kok nggak dari dulu? Kenapa? Nikmatnya menikah wes nopo nggih, susahnya rumah tangga itu hanya sekitar 5%, 95% nikmat semua ngeten. Kadang-kadang dalam hidup ini kita lebih fokus kepada kesusahan daripada kesenangan. Karenanya para rawuh yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an itu wa in ta'uddu nikmatullah apa adaballah, apa ujian Allah. Enggak disuruh hitunglah cobaan dari Allah, enggak. Tapi yang disuruh adalah wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Hitunglah keenaan-keenaan kalau kita masuk thariqah, enggak usah ngitung susah-susahnya. Semangat nggih. Semangat. Kebetulan kula niku Rois Jatman Pak Yai Fathul Huda nggih Rois Jatman ndang sowan Romo Yai nyuwun baiat. Terserah jenengan baiat teng pundi, sing penting wonten mursyide biar ada bimbing. Wali, waduh kalau bahas wali sudah habis waktunya Mas. Ngeten mawon. Apa ada Abah nyuwun wekdal 5 menit mawon. Apa ada wali jalur akademik? Jalur akademik wali niku hak prerogatif Allah. Siapapun orangnya, entahkah dia petani, pedagang, PNS, ibu rumah tangga, pembantu,
dosen, guru, sinten mawon, kalau Allah menghendaki dia menjadi wali, jadilah dia wali. Karena nopo? Karena yang menginginkan bukan orang tersebut, tapi yang menginginkan adalah Allah. Tapi Syekh Abul Abbas Al-Mursi mendapatkan dawuh dari gurunya Syekh Abil Hasan Asyadzili, kalau ada orang kok kepingin jadi wali, dia nggak akan pernah jadi wali. Paham gak bapak-bapak? Ada syahwat yang tersembunyi dalam dirinya supaya saya menjadi wali, sampai kapanpun dia tidak akan pernah menjadi wali. Karena wali itu bukan proposal, karena wali itu bukan lamaran, tapi wali itu adalah kehendak Allah. Nggak peduli seperti apapun ibadah kita, nggak peduli kalau Allah sudah menginginkan. Kalau tutup satu, ada seorang pembantu bernama Hatim Al-Asom, Hatim bin Alwan Al-Asom. Dia menjadi walinya Allah. Dia tidak pernah punya cita-cita menjadi walinya Allah. Tapi suatu saat ketika Hasim, si pembantu penjaga toko kelontongan, toko Madura niku Bapak, yang 24 jam niku, tiba-tiba ada seorang fatayat datang ingin membeli sesuatu di toko tersebut. Dilala fatayat niku kentut tanpa dia sadari. Puit. Wisinya minta ampun, malunya minta ampun. Akhirnya perempuan itu mengatakan, aduh, sungkan, iku yang nunggu itu, yang menunggu itu kok guandang, aku kok ngentut, kamu kok. Tapi maju kena, mundur kena, maju perempuan ini. Akhirnya begitu maju, Mas tumbas, misalnya tumbas terasi, Mas tumbas terasi. Mas tumbas terasi, Mas tumbas terasi, apa? Sewenengnya luar biasa Bu. Alhamdulillah, berarti budek wong iki, budek wong iki. Wah, tuli orang ini, berarti dia nggak dengar apa? Nggak dengar kentutku tadi. Kentut niku sing penting bunyinya nopo baunya Bu. Kak, sewenengnya minta ampun. Idkhalus surur diki namanya, memasukkan rasa bahagia, rasa tenang kepada orang yang sedang punya rasa malu luar biasa. Apa Pak? Terasi, terasi, terasi. Tulis Pak, tulis. Akhirnya ditulis Pulanglah perempuan ini dengan senang hati karena dia tidak malu kepada Hatim bin Alwan Al-Asom. Saat itu juga bapak-bapak, Allah menurunkan pangkat kewalian pada penjaga toko yang bernama Hatim bin Alwan. Kemudian dia diberi gelar Al-Asom si tuli, maksudnya si pura-pura tuli. Beda dengan kulo kali panjenengan. Sapa sing ngentut? Sapa? Bang tut ketilowo, sapa mau kentut ditembak raja tuwa kaji. Kali cici buka lemari. Kita seusia berarti. Buka lemari, isini roti. Silite. Bagaimana kita bisa menjadi wali wong kentut saja dicari? Bapak, ibu-ibu sederhana nggih, mari bersama-sama nutupi aibnya saudaranya. Man satara aiba akhihi satarallahu aibahu yaumal qiyamah. Siapapun orangnya yang mau menutupi aib kekurangan saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya dia kelak di hari kiamat. Jadi bisa saja Mas dari berbagai jalur, bisa jalur akademisi, bisa jalur terserah Allah lah. Yang penting tidak perlu punya cita-cita menjadi
wali. Bercita-citalah menjadi hamba yang betul-betul serius menghambakan diri, merasa selalu butuh kepada Allah, merasa selalu hajat kepada Allah. Kalau tutup Mas, pertanyaan panjenengan, manis dada ilman wa amalan, barang siapa bertambah ilmunya, bertambah amalnya, walam yazdad tawadu'an ilal khalqi, tapi dia tidak bertambah tawaduknya kepada hamba yang lain, waftiqaran ila rabbi, dan dia tidak bertambah butuhnya kepada Allah, faqad halaka, maka orang itu akan celaka. Jadi terus tawaduk kepada hamba, merasa butuh kepada Allah, itu akhlaknya para wali-walinya Allah. Rabbi fanfa'na bibar wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Saling doa ge Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.